pariwisata oke banget. Ya, tadi sudah kita saksikan video K-Wisata pada berteriak K-Wisata nyaman. Ya, pada sesi kedua siang hari ini 27 September 2020 kita ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu maaf, mbaknya karyawan bukan nih? Kita kedatangan tamu dari perwakilan divisi Markom dengan Mbak Vero. Apa kabar ya Mbak Vero? Halo Mas Reza, siang, apa kabar? Luar biasa. Mantap. Karena K-Wisata nyaman. Jadi tadi kita sudah lihat videonya cuplikan dengan kereta api wisata. Yang pengen tahu dalamnya itu tadi udah dikasih bocoran-bocoran ya. Ada apa? Ada makanannya enak. Terus apa, tempat duduknya nyaman kayak gitu ya. Fasilitasnya oke. Oke. Nah, pengen tahu, yuk pantengin terus ya. Pokoknya untuk sesi kedua ini lebih menarik pastinya karena akan ada giveaway. Saya akan keluarkan 3 hadiah nanti yang akan kita pilih sebagai penanya terunik atau yang aktif ya kayak gitu ya. Penanya terbaik mungkin. Terbaik ya seperti saya. Yang menginspirasi. Nah, Yang menginspirasi. Oh iya benar, ngomong-ngomong yang menginspirasi, kita akan terhubung dengan Duta Promosi API 2020 dengan Mbak Astin. Nanti kita oke, sudah terhubung Mas Ari. Oke, selamat siang Mbak Astin. Selamat siang Mas Reza, Mbak V. halo Mbak Astin, selamat siang. Salam kenal, salam protokol kesehatan. Jadi nggak tahu kan, Saya dari rumah ya, jadinya nggak pakai masker. Ya, aku tebak nih, aku lagi senyum atau lagi nyengir? Kamu sama aja sih, jutek apa enggak? Ganteng Enggak kok. Aku selalu di hatimu. Ya. Oke, mungkin di sini juga teman-teman yang sudah bergabung pengen tahu siapa Mbak Astin ini, seperti apa kereta api pariwisata ini. Nanti kita akan kupas tuntas. Sebelumnya saya pengen perkenalkan dulu nih Mbak V. Jadi mulai tahun ini memang kebetulan sebagai tahun kelima dan kita ada perwakilan Duta Pariwisata untuk API Award 2020. Dan Mbak Astin Mas ini Reza, salah satunya bukan? saya bapaknya. Oh, bapaknya. Anaknya udah banyak ternyata. Enggak. Jadi Mbak Astin ini salah satu perwakilan Duta Promosi yang berada di luar kota Jakarta. Boleh ceritakan Mbak Astin Duta Promosinya itu apa aja? Ya, memang masing-masing Duta API 2020 ini memegang 3 kategori. Kalau pas di bagian saya itu kategori yang saya pegang itu ada kategori brand destinasi terpopuler, kemudian destinasi kreatif terpopuler, dan satu lagi promosi digital terpopuler. Nah, sebagai anak, aku nggak bilang anak milenial, tapi masih milenial lah ya sebenarnya kan, karena kan di atas tahun berapa itu milenial itu ada generasi Z kayak gitu kan, gitu. Jadi kita berbicara masalah digital ya. Digital itu menurut Mbak Astin di era sekarang tuh penting nggak sih? Waduh, penting sekali ya. Kebetulan kan saya di kampus juga pegang kuliah kerja industri gitu ya. Jadi saya riset sedikit, kira-kira 5-10 tahun lagi itu keahlian apa sih, skill apa sih yang dibutuhkan? Salah satunya ya itu digital, data scientist, digital, kemudian juga bank data. Gitu. Mereka yang menguasai itu kira-kira bisa tetap eksis gitulah. Kirain 5 tahun lagi kita cuma bisa ketemu begini doang. Enggak ya. Enggak ya. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa tatap muka ya, walaupun semua sudah serba
digitalisasi. Betul. Gitu. Mbak, aku kebetulan hari ini spesial banget. Oh ya, sebelum lupa kita ucapin dulu selamat Hari Pariwisata Internasional ya. Selamat untuk kita semua pelaku wisata di belahan bumi manapun. Wih, selamat. Dan juga selamat juga untuk kereta api wisata ya Yang baru berulang tahun ke-11 11. dan besok KAI berulang tahun ke-75. Bapaknya kereta api Indonesia itu besok. Jadi ini anaknya sudah ke-11, bapaknya 75 kayak gitu. Luar biasa ya, tapi memang transportasi darat yang sangat efisien, terus gratis pemandangan, Nyaman. itu nyaman. Ya kereta api, Betul. apalagi gitu kan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong kereta api, aku ngobrol sembari ini nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak Astin ya, dan juga untuk yang sedang menyaksikan boleh langsung aja. Saya mau bertanya gitu, bisa ceritakan nggak sih? Mungkin sebagian dari kita ada yang tidak tahu atau tahu tapi belum lebih tahu apa sih kereta api wisata itu atau kereta api pariwisata? Nah, makasih ya Mas Reza. Iya, sama-sama. Pertama mungkin saya mau ucapkan terima kasih kepada tim API Anugerah Pesona Indonesia. Kita udah diajak ngobrol bareng siang hari ini. Ini momen yang spesial banget. Jadi kita bisa saling kenal, bisa berkolaborasi ke depan. Amin. Jadi besok-besok mungkin Mas Reza bisa naik kereta wisata. Wow, aku doang loh Mbak Astin. Sama Mbak Asti Kok juga. gitu sih? Oh, berdua kamu jangan suka manas-manasin gitu dong. Kamu di Lawang Sewu, aku di Gambir. Nah, tadi pertanyaannya Iya. apa kereta api pariwisata ya? Ya, apa sih ceritakan? Kereta wisata kalau sesuai dari namanya memang kereta yang didesain khusus untuk pariwisata. Jadi keretanya ada 8 tipe kereta wisata, ada Bali, Toraja, Nusantara, Sumatera, Retro, Priority, Imperial, dan plus satu lagi yang baru dikelola sama kereta wisata itu kereta istimewa. Kereta istimewa. Betul. Berarti boleh nggak ceritakan kelebihan-kelebihannya? Maksudnya pasti kan ada grade-grade-nya kan? Atau gimana? Atau cuma beda desain? Masing-masing dari nama tipe kereta wisata tadi, desain interiornya itu mencirikan masing-masing kekhasan dari daerahnya. Jadi kalau kereta wisata Jawa, nah itu di dalam interior keretanya ada ukiran-ukiran Jawa. Oh, saya pikir ada gebyok gitu masuk. Enggak ya? Enggak. Jadi lebih ke dari nama ada Jawa-Jawanya gitu kan? Betul. Lalu kalau kereta wisata Bali itu ada lukisan-lukisan Bali. Jadi kalau naik kereta wisata seakan-akan sedang berpariwisata di Bali. Nuansanya ya. Nuansanya Bali, khas Bali. Ada juga kereta wisata Nusantara. Nah ini miliki kekhasan sendiri. Jadi di dalam keretanya itu ada seperti balkon. Wow. Jadi bisa melihat pemandangan dari arah belakang kereta. Pemandangan selama perjalanan ya, perjalanan wisata. Balkonnya itu maksudnya Balkon kaca. oh gitu. Maaf nih saya belum pernah. Oh jadi tetap aman ya? Aman. Nah, sekarang ini karena masuki masa adaptasi kebiasaan baru, jadi pelayanan di atas kereta juga disesuaikan. Jadi penumpang wajib menggunakan masker, lalu disediakan juga face shield dan juga hand sanitizer. Jadi supaya protokol kesehatannya bisa tetap dijalankan dengan disiplin. Betul. Sama sepertinya kita sedang berbicara di Mula ini. Sebelah saya tetap ada hand sanitizer ya kan. Jadi Nah, betul jangan lupa banget. selalu untuk jaga dan turuti protokol kesehatan. Jadi siang hari ini kita ngobrol-ngobrolnya itu di coworking space atau ruang kreatif di Mula ya, di Kota Tua. Oke, lanjut lagi.
Kalau ini kuota Mbak V, kuota itu berapa gerbong atau seluruh kereta itu gerbongnya memang kereta wisata semua atau bagaimana? Nah, jadi kereta wisata ini dipasarkan dengan dua tipe pelayanan. Jadi ada satu, yang pertama adalah pola charter atau rombongan. Yang kedua adalah pola FIT, Free Independent Traveler atau perseorangan. Nah, yang pola charter atau rombongan ini memang untuk rombongan atau grup yang mau naik kereta wisata. Sementara kalau untuk yang pola perseorangan ini bisa menikmati kereta wisata secara perseorangan. Tipenya itu tipe kereta priority dan tipe imperial yang digandengkan ke kereta reguler seperti sekarang ini. Kereta tipe priority digandengkan ke kereta api Bima dan kereta api Turangga. Jadwalnya sesuai jadwal itu ya? Kereta reguler. Oke. Jadi Mbak Astin mau VIP satu gerbong sendiri? Kalau yang rombongan itu ada minimum anggota kelompoknya atau memang 10 aja boleh gitu, 5 aja boleh gitu kan. Saya biasanya kalau traveling berkelompok kan 4 aja boleh gitu. Minimum. Betul. Jadi kalau yang pola charter atau rombongan ini kapasitas dari kereta wisata itu biasanya normalnya adalah sampai dengan 20 seat rata-rata. Maksimum ya? Untuk yang tematik ya, kereta tematik. Jadi yang Bali, Jawa, Nusantara, Sumatera, retro itu bisa digunakan sampai dengan 20 pax. Tapi karena sekarang ini masa new normal, jadi 70% diisi. Nah, jadi udah tahu ya Mbak Astin ya dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Kapasitasnya gerbong ke wisata itu memang maksimum 20 pax ya? Iya, maksimum rata-rata. Ya. Kalaupun misalkan pernah terjadi 23 dulu ya sebelum sekarang, ya selama nyaman mungkin nggak apa-apa kali ya. Betul. Tapi mungkin dibatasi makanannya yang ada di dalam kayak gitu kan, karena pasti kan makanannya sesuai dengan jumlah pax. Paxnya, saya kan maksimum 20 berarti 20. Iya. Atau ada yang 25 nambah makanan boleh? Selama ini makanan nggak pernah kurang, Mas Reza. Mungkin kalau kita naik kali ya. Gitu. Oke. Ada lagi nggak Mbak Asti nanya? Saya itu ini ya selalu curious dengan alasan gitu ya. Kayak si pembuat Apple gitu ya, itu dia bilang bahwa segalanya itu dia sukses karena starting with why gitu. Saya pengen tanya ini why-nya kenapa sih ada kereta wisata ini gitu? Apakah untuk memang ada demand karena banyak orang yang stres pengen menikmati fasilitas yang luxury di kereta, atau mungkin ada alasan lain Mbak? Why-nya karena kami ingin memberikan nuansa perjalanan wisata yang berbeda dan unik gitu. Jadi beda dengan kereta api yang reguler ya, mungkin kelas eksekutif gitu, yang formasi seatnya 22. Nah di kereta wisata ini formasi seatnya ada yang sofa seat memanjang, Mbak Astin. Jadi sambil melakukan perjalanan wisata bisa menikmati fasilitasnya seperti karaoke, lalu juga nonton movie karena ada asik ya. Movie teaternya, betul. Jadi perjalanan wisatanya nggak berasa, tahu-tahu udah sampai aja di kota tujuan. Nah, jadi kan bisa tuh kalau saya sih pernah survei doang itu sih sekali masuk. Sebenarnya bisa duduk juga di bawahnya kalau karena kan memang karpet ya kan? Iya, nyaman. Karpetnya juga nyaman. Nyaman banget. Beneran. Jadi sebenarnya
kalau pengen jarak pendek paling dekat itu kemana ya? Ke Bandung. Ke Bandung bisa ya? Mm-mm. Kayaknya sih saya nggak Kalau mau naik deh ke Semarang Bandung. dilewatin nggak Mbak Fe? Sebentar nyampe. Gimana Mbak Astin? Kalau Semarang kemana Jur? Oh bisa Kita ke Semarang, yang kereta misalnya Mbak Astin dari Semarang mau ke Jogja, bisa pakai kereta wisata. Ya, karena kan ngikutin Oh, jadwal reguler itu ya, oke. Betul. gitu. Jadi memang balik lagi yang ditawarkan dari K-wisata itu adalah kenyamanan, fasilitas ya. Fasilitas dan juga pelayanannya. Oh, tetap ada kita bilangnya apa ya? Pramugara atau Ya. prama-prami ya. Prama-prami ya aku bilangnya itu. Nah, tapi selain itu juga Masinisnya ada nggak? Ada kapten. Ya ada lah karena kan di reguler ya kan. Iya masa jalan sendiri. Selain prama-prami di kereta wisata juga ada yang namanya train attendant charter. Nah, itu. Jadi memang train attendant charter ini yang bertugas untuk selalu standby melayani kebutuhan-kebutuhan dari para tamu kereta wisata. Tuh kan kurang nyaman apa teman-teman? Ganteng-ganteng, cakep-cakep. Jadi istilahnya kalau kita di hotel mewah itu adalah private butler, bener gak? Bener ya? Sama tugasnya kurang lebih Nah, selalu standby. terus Mbak Astin bisa nyanyi Korea mungkin ya kan? Berjam-jam Enggak kalau. tuh nyanyi Jawa aja. Oke, kirain Oh Mbak bisa Astin. nari di dalam kereta wisata Mbak Astin. Karena Oh, iya, ruangannya nyaman banget. Kalau Mbak Astin sendiri ya yang mau nari. Yang harus ngajakin Reza tadi kan dia mau tidur dia di bawah juga nggak saya yang tidur di atas duduk di atas Reza tidurnya yang duduknya di bawah. Duduk di bawah ya. Tapi beneran loh Oh, ini Kata- karena nyaman, karpetnya empuk, enak kayak gitu. Tapi memang cuma masuk doang, tidak sambil jalan. Beda lah pengalaman kalau sambil jalan harusnya ya. Nah, Paling jauh berarti sampai ke Malang dong. Ya. Banyuwangi tadi ya? Banyuwangi. Banyuwangi ujung. Banyuwangi. Jadi sebenarnya K-wisata itu masih melayani Pulau Jawa dulu ya? Pulau Jawa Sumatera belum? belum. Belum ya? Gitu, oke. Mbak Asil ada yang nanya lagi nggak Mbak? mungkin ini ya apa namanya pengalaman yang sudah pernah diterima oleh KA Wisata ini dari mereka-mereka yang sudah menggunakan jasa kereta api wisata, ada nggak Mbak apa gitu? Karena kan biasanya pengalaman itu lebih menarik gitu ya Yes. untuk didengar, untuk diceritakan kembali gitu. Apa yang diceritakan oleh mereka pengalaman yang dia dapat saat menikmati fasilitas atau apapun yang disediakan oleh kereta wisata. Nah, sebelum pandemi ya Mbak Astin mungkin saya bisa cerita sedikit. Kereta wisata ini selalu waiting list. Iya betul. Jadi memang kereta wisata ini diminati oleh masyarakat. Nah, untuk memesannya itu biasanya selalu waiting list karena saking banyak peminatnya gitu. Mereka biasanya mendengar dari teman-teman atau koleganya yang lain yang udah naik kereta wisata. Jadi akhirnya mereka mau mencoba untuk menikmati langsung fasilitas pelayanan juga perjalanan wisata dengan kereta wisata. Biasanya yang sudah naik kereta wisata itu langsung mendapatkan pengalaman yang wisata yang berbeda banget memang. Jadi karena selama perjalanan mereka bisa berkaraoke, Ya. bisa nonton film, bahkan bisa juga tidur di kasur yang nyaman Ya. karena ada 2 tipe kereta wisata kami yang menyediakan fasilitas kamar, betul. di dalam kereta. Jadi pengalamannya pasti yang tidak terlupakan yang mereka dapatkan selama berjalan dengan kereta wisata. Tuh, jadi memang mungkin di sini yang balik lagi ke experience, habis itu cerita ke teman penasaran. Betul. Jadi pengen banget ya kan? Nah, apalagi kan interiornya kereta wisata juga oke banget, instagramable banget. Jadi banyak sekarang traveler yang kalau wisata pasti selalu selfie
selfie, lalu juga mempostingnya di media sosialnya. Jadi akhirnya kolega dan teman-temannya bisa melihat langsung experience-nya di kereta wisata. Ya, gitu. itulah gunanya era digital ini ya. Nah, itu kalau tadi sampai waiting list gitu, berarti gimana kalau misalnya ada yang tertarik untuk pesan tiket atau ingin menikmati fasilitas di kereta wisata ini? Apakah telepon atau ada aplikasinya gitu, Mbak? Cara memesannya? Cara memesannya bisa langsung datang ke counter KA Pariwisata yang ada di Stasiun Gambir, juga ada di Stasiun Bandung, lalu bisa juga telepon ke kantor kami, ada di media sosial kami, Instagram @kawisata, lalu juga bisa email ke info@kawisata, atau sebentar lagi kami akan meluncurkan website dengan fitur bisa memesan langsung kereta wisata melalui website kami. Oke, jadi yang penasaran pingin mencoba pengalaman naik KA wisata, sebenarnya itu rangkaian ya jatuhnya ya. Rangkaian bisa langsung kontak lewat DM-nya di Instagram, atau ada kontaknya juga di situ dengan customer service atau dengan email. Jadi sekarang mudah. Dan ngomong-ngomong waiting list itu kan pada masanya. Betul. Sebelum pandemi. Sekarang nih pengen nanya nih. Peminatnya masih, sebenarnya saya yakin karena kita kan kurang piknik ya. Sekarang ini kita. Aku aja kayaknya ya, Mas. Iya, aku dan teman-teman netizen ya yang kurang piknik. Oke. Iya, emang kita sih. Tuh sampai lupa tadi. Oh ya, gimana nih animonya atau okupansinya? Okupansi di masa pandemi saat ini turun banget, pasti turun banget karena masyarakat juga masih belum banyak yang berani untuk berpergian, lalu juga jumlah kereta api reguler yang jalan juga kan dibatasi ya sekarang, betul. Gitu. Jadi memang beda banget dari sebelum pandemi gitu. Tapi karena pemerintah juga selalu mensosialisasikan ayo mulai berwisata dengan menerapkan protokol. Jadi pelan-pelan mulai ada juga yang memesan gitu. Nih ada yang nanya nih Mbak V, dari Bedri Alfadrani, Sawah Lunto KA-nya masih jalan nggak ya tuh? Siapa yang mau jawab? Nah, Sawah Lunto ini di luar dari pengelolaan dari kereta wisata ya. Betul. Ya, jadi mungkin nanti ini karena kita temanya adalah KA wisata itu memang satu induknya dengan Kereta Api Indonesia. Jadi memang divisinya jelas berbeda. Yang KA Induk ini menangani secara keseluruhan destinasi regulernya. KA Wisata memang mengikuti regulasi jalur tapi punya gerbang khusus gitu ya. Kereta khusus namanya. Gitu. Jadi menarik sih sebenarnya yang ditawarkan dari KA Wisata itu. Selain makanannya nggak bisa habis sih, bener sih. Apalagi kayak misalkan dari sini ke Jogja deh 10 jam ya kurang lebih kan? 8 jam. 8 jam ya, itu kan ngikutin yang jam pagi, berarti kan dapat snacking lah gitu. Abis itu dapat makan siang kan? Kayak gitu. Jadi emang nggak habis-habis makanannya. Dan juga bisa menikmati minuman hangat selama perjalanan, itu bisa dinikmati sepuasnya. Nah, karena zaman digital ada wifi nggak sih? Ada ya? Tuh Mbak nggak bisa sambil nanti posting Instagram ya. Langsung upload atau langsung bikin artikel di blog. Dari berangkat sampai nyampe tujuan langsung jadi ya artikel blognya ya.
Itu biasanya kalau traveler itu ini Mbak yang dicari colokan Mbak. Ada Nah, banyak nggak listrik. colokan itu. nggak usah khawatir Mbak Astin, colokannya available. Oke siap. Kalau kalau kurang, misalkan berangkat rame-rame, bawa yang kabel extension mungkin, Kabel roll ya. Iya. gitu. Takutnya bablas gitu. Ya, masih dibuka pertanyaan Aku mau dulu di tambahin, sini. Ya. sedikit ya Mas Reza, Mbak Astin. Ya. Tadi ada satu lagi yang baru yaitu kereta istimewa. Jadi Nah. kereta istimewa ini beda dengan kereta wisata karena kalau kereta wisata untuk jam Reguler. jadwal keberangkatan ataupun kepulangan itu mengikuti kereta api Api. reguler jadwalnya. Tapi kalau kereta istimewa ini jadwalnya fleksibel. Oh, Jadi gitu. Mas Reza atau Mbak Astin mau berangkat jam 9 requestnya, nanti kami akan akomodir sesuai dengan request. Nah, selama Jadi- perjalanan juga bisa mampir-mampir, Oh, boleh stop-stop bisa. di stasiun ini, saya mau stop misalkan, Betul. atau di tengah-tengah stasiun. Gimana nih stopnya nih? Nah, jadi kalau misalnya dari Gambir mau ke Jogja, mampir stop di stasiun Cirebon, Cirebon. lalu di Cirebonnya mau kulineran dulu. Oh. Itu nanti bisa di-arrange seperti itu. Wah, gitu. menarik itu kereta istimewa. Jadi seperti private train. Jadi Oh. private train yang nggak mau ikutin jadwalnya reguler karena jamnya nggak sesuai, boleh langsung ke istimewa itu kan? Betul. Ada minimal nggak Mbak kalau yang istimewa ini? Kapasitasnya 40 pax normalnya. Sekarang bisa diisi 70% ya. 70%. Nah, kita kan berbicara kereta api. Orang beranggapan sekali jalan, habis itu saya nggak mau pulangnya dengan kereta api wisata, boleh nggak? Kayak gitu. Oh boleh banget. Boleh. Misalnya pulangnya mau naik transportasi yang lain Ha-ha. seperti pesawat bisa. Boleh ya. Takutnya memang harus dibanding pulang pergi kayak gitu, enggak ya? Enggak. Tergantung kebutuhan dari masing-masing customer. Mungkin sekedar saran kali kalau misalkan beli pulang pergi akan ada harga spesial pastinya kan? Ada. Atau penawaran khusus ya? Atau Mbak Astin mau keliling Jawa dari Semarang ke Gambir, Gambir ke Jogja, Jogja ke Malang, Banyuwangi kayak gitu. Iya 7 betul hari 7 betul. malam. Boleh deh itu. Kamu nggak tertarik? Aku sih pengen sendirian aja. Oh baiklah. Ayo yang mau bertanya tentang kereta api wisata karena menarik sekali dan kita akan kasih giveaway, ada voucher menginap di Gambir, kemudian ada tumbler dan juga ada jersey yang kita tawarkan untuk the best question di Instagram live kita. Sembari ini Mbak, sembari menunggu pertanyaan dari netizen nih. Sudah pernah dengar belum tentang Anugerah Pesona Indonesia ini? Sudah. Sebelumnya sempat pernah dengar, tapi sekarang ini jadi tahu lebih banyak. Lebih tahu ya. Nah, pandangannya kamu nih tentang Anugerah Pesona Indonesia ini apa nih? API keren banget. Ini merupakan salah satu cara yang menarik untuk meningkatkan industri pariwisata di Indonesia, dan semoga dengan kehadiran API, destinasi pariwisata di Indonesia bisa semakin populer, Yes. bisa semakin dikenal sama masyarakat Indonesia dan juga masyarakat luar negeri. Jadi ke depan mudah-mudahan pariwisata di Indonesia bisa menjadi pusat perhatian pariwisata dunia. Ya, betul. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin train tourism gitu ya, kita masih kalah jauh mungkin ya dengan Betul. negara contoh. Jepang misalnya. Contoh dengan India Oh, sebenarnya. ya. Kita berbicara jangan sama Jepang ya. Jauh. Benar, karena India itu setahu aku ya, dia ada jalur kereta khusus rangkaian benar-benar train tourism kayak ala-ala di
Eropa gitu loh. Nah, itu ada di India. Sementara harusnya Iya. kita bisa lebih wah, karena kan dia jual cuma pemandangan doang kan sebenarnya India. Betul. Walaupun makanannya juga enak kayak gitu. Ada nggak wacana ke sana gitu kayak satu rangkaian semua wah keren gitu loh. eh itu kita ada layanan namanya kereta luar biasa. Mm-mm. Kereta luar biasa, tapi memang ini belum dijual untuk secara Secara retail umum ya, gitu ya. oh, ya. Maksudnya siapapun bisa naik gitu, tapi baru untuk pola Kalangan charter khusus atau ya. rombongan gitu. Jadi rombongan yang memang mau berwisata dengan jadwal yang fleksibel dan dalam jumlah yang banyak, misalnya sampai dengan 500 orang bahkan lebih gitu. Nah, itu bisa menyewa kereta luar biasa. Jadi kereta luar biasa ini beberapa rangkaian kereta yang digabungkan jadi satu. Itu loh menarik sekali. Makanya dibilangnya luar biasa ya. Betul. Dan ini bisa seperti tadi, seperti kereta istimewa, bisa mampir-mampir, kulineran di beberapa lokasi yang kulinernya asik gitu. Nah, ada ruang meeting juga berarti. kalau kereta luar biasa ini rangkaiannya bisa menggunakan kereta wisata dikombinasikan dengan kereta eksekutif atau juga dengan kereta yang di bawah eksekutif ya gitu. Oh ya. Jadi bisa dikombinasikan seperti itu gitu. Jadi kalau ruang meetingnya ya bisa menggunakan ruang meeting atau fasilitas yang di kereta wisata. Kereta wisata betul. Terus ini ada nanya lagi nih. Tadi kayak udah dijawab ini. Ada nggak jadwal khusus para traveler yang mau jalan-jalan sepanjang Pulau Jawa? Maksudnya apa nih? Open trip gitu atau? Maksudnya apa ini nanya-nanya? Nah, mungkin ini lebih ke itu kali ya. Trip untuk traveler ya, iya, menggunakan itu kali, kereta. Karena memang di Kawisata bukan hanya menjual layanan kereta wisata, tapi kita juga ada tour and travel. Jadi transportasinya dengan kereta atau bisa juga dengan transportasi lainnya, fleksibel. Tapi sebentar lagi kita memang meluncurkan paket-paket wisata. Jadi bisa dinikmati sama tadi teman-teman traveler yang mau wisata mungkin open trip ya, gabung dengan peserta-peserta lain. Nanti tunggu layanan paket-paket tour dari Kawisata. Jadi untuk Kawisata akan meluncurkan produk tour-tournya, bisa dikombinasikan pengalaman dengan transportasi kereta api dan teman-teman yang lainnya bisa dikombin dengan laut, darat dan udara ya. Betul. Kayak gitu ya. Asal jangan berenang ya Kak Astin ya. Yang enggak lah. Tadi ini yang mampir ke Cirebon dari Gambir, Jogja, ke kayaknya Cirebon, tertarik nih Mas. Ini ke Kasepuhan dulu, terus nikmati nasi jambal di situ mungkin ya. Karena nanti lanjut lagi gitu, kayaknya asik gitu. Nah itu ya karena dia spesial ya kan Mbak Astin ya. Bisa turun-turun mungkin dari Gambir mau ke Jogja, turun 10 stasiun, gila ya gitu. Kalau mikir kan, cuma kan suka-suka dong. Nanti nggak nyampe-nyampe loh, Mas Reza. Nah itu ada nggak kriterianya? Sampai sebulan kemudian. Sampainya sebulan kemudian, benar bisa jadi juga ya. Nah itu ada, ya pasti kan ada do's and done-nya dong. Bukan berarti saya mau pakai ini mau berhenti di sini, saya mau berhenti di situ juga sembarangan gitu, ataukah harus izin dulu sebelum berangkat atau gimana? Sebelum keberangkatan biasanya kita konfirmasi ke customer mau ada rencana berhenti nggak di stasiun-stasiun yang dilewati gitu. Jadi memang itu harus sudah confirm dulu sebelum berangkat. Gitu. Dan boleh berhenti maksimum 2-3 kali
selama perjalanan. 2 sampai 3 kali dengan batas waktu? Batas waktunya rata-rata 30 menit 30 sampai dengan menitan. 30 menit. Oke, jadi memang mungkin yang di sekitar dekat-dekat stasiun ya kali Mbak Astin ya. Iya, aku Jadi kalau- pikir bisa 3 jam. Bisa, saya sepikiran. Iya, Mbak. Saya Aku terus sepaham mikirnya ini sama Mbak lalu Astin. lintas rel keretanya nanti kan terganggu sekali kalau terlalu panjang. Saya sepaham Mbak Astin, saya pikir saya bisa nginep dulu gitu kan. Apa kerja dulu MC di situ cari duit dulu kan enggak ya? Jadi memang cuman diberlakukan mungkin ya ada spesial khusus, mungkin saya nggak tahu apakah bisa 1 jam karena mungkin antara stasiun sama yang ingin dia jangka mungkin pulang pergi harus 1 jam gitu, kira-kira bisa kali ya. Mungkin nanti itu teknisnya sih bisa Teknisnya. didiskusikan lebih lanjut. Karena apa? Kita harus bicara dengan detail, kita menghindari delay-delayan itu loh. Ya tahu sendiri lah ya, karena kan traveler itu ada yang I paid you, I get more, gitu kan. Nah itu yang kita menghindari hal-hal seperti itu nih. Jadi traveler di seluruh belahan dunia manapun harus tertib. Bukan berarti kita sudah bayar kita dapat layanan lebih kayak gitu kan. Betul. Pesen nih, Iya. Pesan-pesan sponsor ya. pesan-pesan sponsor. Kenapa? Karena di ajang Anugerah Pesona ini pun kita juga ingin mengajarkan ke teman-teman traveler yang Mbak Astin ya, apalagi Mbak Astin sudah melanglang buana juga dong pastinya. Kita tetap mengajarkan pada teman-teman yang suka jalan-jalan, yuk kita ajarkan bagaimana cara bertraveler atau menikmati wisata yang ada di sekitar kita tetap dengan menjaganya, merawat, kayak gitu. Jangan mentang-mentang kita di daerah wisata buang sampah sembarangan kayak gitu kan. Merusak lingkungan gitu kan enggak Iya. juga ya. Apalagi yang snorkeling, injak karang dengan seenak-enaknya, kayak gitu kan. Harus tetap peduli terhadap lingkungan Betul, sekitar. naik misalnya tut naik kereta api, naik ke gunung, ambil tanaman yang ada, pulang-pulang insya Allah selamat gitu kan. Gitu. Jadi ya di sini pesan-pesannya mungkin teman-teman di sini melalui ajang ini, yuk kita sama-sama mempopulerkan destinasi-destinasi yang ada di dalam kategori yang sudah disebutkan di Instagram kita. Vote-nya dengan cara SMS, kemudian lewat Instagram API Award dan juga ada YouTube kayak gitu. Mbak Astin, kira-kira nih dari 3 kategori yang kamu pegang nih, kamu pasti punya jagoan nggak? Aduh punya, tapi jangan disebutkan, nanti bikin yang Disebutin ya. lain jadi nggak enak. Rahasia ya. Jadi gini, untuk 3 kategori nominasi itu yang ingin kepo-kepoin Mbak Astin untuk dibantu agar populer, yuk langsung aja kepoin IG-nya Mbak Astin. Apa sih Mbak Astin IG-nya? Astin Sukanto. Astin Sukanto. Twitternya juga? Sukanto ya. Twitternya juga sama ya? Sama. Ya. Facebooknya sama, blognya juga sama. Sama ya. Jadi di sini peranannya dari Duta Promosi API 2020 itu juga membantu kategori-kategori itu untuk yuk kita diskusikan apa sih, di mana kurangnya, misalnya promosinya kayak gitu. As a coach ya. Iya, as a vote sama sebagai konsultan juga jatuhnya kayak gitu. Kalau Keren memang banget. butuh teman-teman dari Duta Promosi bisa undang mereka. Duduk bareng, ayo kita promosikan seperti apa gitu. Wah, menarik banget Mas Reza. Menarik sekali ya tentunya. Nah, kita balik lagi ke KA Wisata. Dari sejauh ini Mbak Vero pernah ada kendala nggak dari yang pernah dialami gitu, secara teknis atau non teknis kayak gitu? Pelayanannya ya atau apa kayak gitu? Ya, sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar. Pelanggan juga merasa puas. Jadi kalau kendala itu biasanya kami sebelum melakukan perjalanan udah kami mitigasi ya, minimalisir supaya selama perjalanan kereta wisata bisa lancar sampai tujuan gitu. Jadi memang harus sesuai dengan apa ya, SOP kali ya. Jadi
hal-hal yang harus dicek kayak gitu kan untuk Betul. menghindari yang tidak diinginkan. Oke, Mbak Astin. Mbak Astin senyum-senyum aja nih, aku curiga deh. Ini ada yang tanya-tanya di di tempat yang lain. Coba apa itu? Instagram aneh-aneh menanyanya. Mendingan nanya dong. Ayo di Instagramnya kita ada yang nanya Mbak. Siapa Mbak? Coba. Personal tapi kan malu-maluin soal glowing lah apalah malu. Oh, Mbak Astin Aduh, banget nggak ya. jelas ya. Kayaknya terlalu personal ya. Mbak Astin pakai skincare-nya apa gitu kan? Kalau boleh mungkin ini ya Mbak V. Ya ini mungkin bisa nanti di searching di apa namanya di Google gitu ya tentang berapa range harga tiketnya gitu ya. Kalau biar ya mungkin bisa dicari tapi ancer-ancer nih kalau saya dosen kira-kira saya bisa nggak ya gitu untuk menikmati fasilitas yang luxury itu di kereta wisata gitu. Kalau termurah itu dari rutenya Gambir ke Bandung ya rata-rata karena destinasi favoritnya biasanya itu Bandung, Jogja. Nah, dengan kereta wisata Mbak Astin bisa menyewa dengan harga di bawah dari 20 juta. Jadi itu satu gerbong ya Mbak? Satu kereta. Sekali jalan. Okay. Satu kereta sekali jalan. Sekali jalan Mbak Astin udah bisa menikmati fasilitasnya yang kalau bahasa sekarang itu ala sultan ya. Yes. Betul. Ala sultan, lalu makanannya juga disajikan secara prasmanan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga minuman hangat yang selalu tersaji selama perjalanan, jadi bisa dinikmati sepuasnya. Tuh kan, jadi sebenarnya karena ala sultan jadi nggak perlu nunggu-nunggu harus 20 orang. Selama sendiri mampu. Kenapa harus nunggu 20 orang, Mbak? Ya langsung ya. Langsung choose booking ya, Mbak Astin. Iya, betul. Nih ada penanya nih dari yang sedang nonton. Mau tanya, tadi udah dibahas sih sebenarnya. Mau tanya dong, kalau naik kereta api ini dapat makanan dan minuman tidak dari Jack Daniels. Nah, maksudnya apa nih? Apa? Mungkin pengen lebih spesifik kali ya. Kira-kira? Kalau naik kereta wisata yang pola charter atau rombongan itu seperti yang tadi aku sampaikan nih Mas Reza. Jadi makanannya itu udah include di dalam harganya ya. Jadi udah dapat makanan dengan sajian prasmanan. Lalu juga ada snack, ada buah. Dan juga snacknya tuh macam-macam, bisa rebusan, bisa jajanan pasar, atau kalau ada request makanan kesukaan itu juga bisa kami sajikan di atas kereta. Nah, untuk minumannya itu minuman hangat, ada jus, ada kopi teh itu udah pasti ada. Nah, yang pola FIT atau persorangan itu juga udah dapet makanannya udah termasuk. Jadi karena di tipe priority yang dijalankan dengan pola FIT ini ada ruangan minibarnya. Jadi penumpang kalau bosen duduk di seat itu bisa jalan-jalan menikmati minuman atau makan di area minibar kereta sambil menikmati pemandangan gitu. Tapi di kereta priority ini udah ada fasilitas FVOD-nya juga Mbak Astin, Mas Reza. Jadi seperti di pesawat, jadi ada FVOD di setiap seat tempat duduk penumpang, bisa menikmati menonton movie box office Hollywood dan juga mendengarkan musik-musik. Itu yang priority ya kalau nggak salah ya? Priority. Ke Bandung ada kan kalau nggak salah ya? Ada. Ada ya. Tapi sekarang lagi tidak dijalankan. Lagi tidak operate ya.
ke Bandung. Betul. Ya, Jadi 20 mungkin juta ber-20 sejutaan nggak mahal lah ya saya. relatif Mbak sebenarnya. Tapi sebenarnya memang terjangkau ya. Iya, terjangkau lah. All you can eat, all you can drink gitu kan. All you can sleep. Iya, tujuannya apa? Mau menikmati fasilitas atau mau tidur kan pilihan Leisure ya. aja sih gitu kan bisa ya. Betul, leisure sebenarnya jatuhnya. Nih ada lagi boleh nggak nih mumpung ada yang nanya nih dari Zelva Yolanda. Nih, apa keuntungan jika melakukan perjalanan jauh menggunakan KA wisata? Keuntungannya nih. Keuntungannya selama perjalanan nggak merasa bosan, Gak bosan, walaupun temannya bosan. nggak akan merasa bosan karena kemarin kebetulan kami baru ada rombongan. Sebelumnya memang belum pernah berwisata dengan Kereta api. kereta wisata gitu. Nah baru kemarin itu memang testimoninya rata-rata mengatakan bahwa perjalanannya nggak berasa karena bisa karaoke sepanjang perjalanan, lalu juga bisa berinteraksi dengan sesama teman rombongan ya. Itu karena tempatnya juga asik banget, di atas keretanya ada lounge, lalu juga ada meja makannya, jadi bisa makan sambil ngobrol, lalu juga ada kompartemen seperti private room ya. gitu, jadi bisa sambil diskusi selama perjalanan, akhirnya nggak berasa udah sampai. Kalau nggak salah ya, saya pernah dengar lihat di media ada public figure juga kan yang pernah pakai ya salah ke Jawa Timur. Banyak. Tahu lah ya itu. Ini ada lagi nih. Apakah ada buku informasi soal destinasi wisata dan guide yang akan menjelaskan semua informasi mengenai destinasi wisata yang dituju? Ini dari Marcelo Sky. Gak seperti buku saku ya mungkin ya. Buku saku yang isinya tentang destinasi-destinasi wisata. Belum ada, tapi ini keren banget idenya. Mungkin kita akan buat. Ya mungkin. Jadi ini salah satu good question. Ini bisa jadi apa namanya nanti ya. Jadi inspirasi untuk kita. Betul. Selain berwisata, mungkin dikasih inilah bagusnya mau ke sini misalnya naik kereta api yang kemana, bagusnya ke sini gitu ya. Betul. Good question. Kayak dia harus. Makasih loh pertanyaannya. Terima kasih loh Marcel. Terus ini bisa adain event di atas kereta api wisata dan acara ulta atau acara resepsi maksudnya nih? Enggak deh, acara spesial gitu, ada IO-nya. Bisa banget. Jadi kereta wisata ini karena ruangan di dalam keretanya ini nyaman banget, seperti lounge gitu, jadi banyak pelanggan kereta wisata yang menggunakan kereta wisata untuk arisan, Mas Reza. Arisan, betul. Keren. Arisan, lalu juga ada yang merayakan ultah di atas kereta, lalu juga ada yang create event waktu itu beauty blogger ya. Jadi mereka make up di atas kereta. Wow. Wow. Dan itu nuansa ruangan kereta wisatanya itu didekor bisa untuk memeriahkan acaranya, itu oke banget, bisa. Jadi spesial desain itu boleh ya? Boleh banget. Asal jangan paku-paku. Iya. Yang penting tidak merusak interior kereta. Mbak Astin ada rencana, katanya besok ulang tahun Mbak Astin. Oh udah lewat Agustus kemarin. Kirain besok langsung yuk. Jangan menjebak aku Mas Reza. Jadi sebenarnya jangan stigmanya ke wisata cuman gini gitu doang, ternyata bisa ya untuk bisa untuk event-event korporasi launching betul. produk ya. Aku sedang ini nanti mau minta sama Mas Fuad, bukan Mas Reza kan?
untuk untuk travel blogger gitu kan, disewain satu gerbong gitu, terus kita saling bercerita pengalaman, dibikin kayak event. Gak usah ke manfaat, kan aku jadi jealous ada beauty blogger. Travel blogger juga harus ada eventnya dong gitu. Bastin Maunya gak usah ke manfaat, ya ke Mbak Vero langsung ngomongnya. Oh iya, maksudku biar manfaat bilangnya ke Mbak Vero, kalau aku nggak enak langsung gitu kan, nggak pantas ya secara etika kan. Orang aku tuh pengennya bukan live kayak begini, pengennya live di kereta sama kamu berduaan. Oh iya, keren juga tuh ya. Kode. Oke, ini kita sudah santai-santai banget, gak kerasa ya udah hampir di penghujung waktu. Sembari teman-teman yang sedang menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan dengan setia. Yes. Saya pengen tahu dong pesan-pesan kepada Mbak Astin, Mbak Vero yang sedang menyaksikan ini, apa dong nih, apa pesan dan pesan tentang pariwisata lah pada khususnya. Boleh Mbak Vero dulu. Oh, oke. Untuk semua pelaku pariwisata Indonesia, tetap terus semangat, inovatif ya yang penting, dan juga kreatif, jadi bisa meng-create walaupun sekarang di situasi yang mungkin berbeda, masa pandemi, tapi semangat untuk terus meng-create ide-ide kreatif untuk pariwisata, jangan pernah kendor, jadi terus semangat. Terus semangat ya, jadi pesannya dari Mbak Vero, terus semangat walaupun kondisi seperti ini, kita coba ciptakan sesuatu gitu ya. Kalau Mbak Astin, pesan-pesannya nasi padang? Dari saya sering-sering lah ya bikin acara ini agar semakin meningkatkan ekosistem industri pariwisata, agar saling lebih mengenal kebutuhan, saling bantu, berkolaborasi. Karena di era sekarang ini kita nggak bisa sikut-sikutan, kita bisa tetap survive, kita tetap bisa eksis kalau kita bisa berkolaborasi. Betul. Terima kasih loh, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan API Travel Talk dari sesi 1 sampai dengan sesi 2. Dan saya beruntung sekali hari ini saya ditemani wanita cantik gitu kan, 2 wanita cantik, dari satu di Semarang, satu berdampingan dengan saya gitu. Jadi jangan bosan-bosannya untuk terus vote ya. Jangan lupa ya vote ya. Vote ya, okay. Jangan lupa vote, kemudian lewat SMS, kemudian follow Instagramnya sama YouTube-nya. Kayak gitu ya. Jadi dengan 3 itu cara untuk vote destinasi kesukaan kamu. Nah, Mbak Astin, ya, kamu udah vote belum? Aku sih udah dong. Masa sih? Aku vote semuanya favorit, nggak ada yang di anak. Tapi kamu nggak vote aku kan? Yang masuk di kategori aku ya. Aku? Iya Mbak Fe sudah belum? Aku lagi ini melihat dan menentukan pilihan. Udah pernah kesini atau belum kayak gitu ya biasanya kan? Betul. Soalnya semuanya keren-keren. Oke, tadi juga ada 3 penanya nih. Saya sudah pilih ada 3 penanya terkeren ya. Mungkin kamu sudah tahu pasti. Yang pertama kita ada yang tadi mengusulkan ide tadi. Iya, betul banget. Untuk Marcelo Sky 99 nanti DM ya ke akun Instagramnya @apiaward. Kemudian ada Selamat Marcelo, nanti kita informasikan DM untuk hadiahnya. Kemudian ada Zalfa Yolanda. Selamat buat kamu ya, nanti kita tunggu DM-nya. Kemudian satu lagi dari JED_Daniels. Selamat ya. Jadi hadiah ini giveaway dipersembahkan oleh KA Wisata. Terima kasih Mbak Vero. Terima kasih Mbak Astin. Sama-sama Mbak Astin. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Salam pariwisata. Sebarkan hal yang positif untuk kita semua demi pariwisata Indonesia maju dan dikenal seluruh dunia.
Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kereta Wisata. Ya. Salam buat teman-teman di jajarannya sana. Makasih banget ya Mas Reza dan semua teman-teman API. Semoga kita bisa terus berkolaborasi ke depan. Amin. Makasih Mbak Astin, ngomong-ngomong kolaborasi, acara ini berkat kolaborasi dengan Ayo Jalan-Jalan. Kemudian ini seperti yang saya pakai ini. Kemudian dengan Mula Kota Tua tempatnya. Kemudian Indonesia Tourism Informasi Center, kemudian ada Ceria Bear _band dan juga Pamer Bio. Ceria Bear _band yang memfasilitasi sehingga kita bisa tercipta Instagram Live semenarik ini, dan juga sebagai pelaku seni kita bisa menyaksikan juga setiap hari Sabtu kalau nggak salah ya, live di IG-nya Ceria Bear _band. Kalau saya setiap hari Minggu, kalau dia setiap hari Sabtu. Jadi di situ seniman-seniman, yuk kita nyumbang donasi agar seniman-seniman yang dalam kondisi seperti ini tetap bisa eksis gitu. Kemudian juga ada satu lagi dari Pamer.bio, ini adalah salah satu biolink atau kartu nama online yang cukup 5 menit aja. Ini tadi aku udah ditunjukin. Udah ya? Udah ditunjukin. Gimana menurut kamu? Menarik banget karena detail dan juga bisa langsung saksikan YouTube yang mau kita saksikan. Iya, bisa diklik langsung muncul di situ, tapi muncul juga YouTube-nya, tampilan YouTube-nya. Di Pamer.bio itu ya? Betul. Oke, jadi playful ya? Playful dan komplit. Jadi semua link-link yang informasi dari kayak kartu nama online gitulah ya. Betul. Itu bisa semua dimasukin di Pamer.bio. Dan infonya bisa sampai 20 link ya. 20 link ya. Oke, jadi untuk yang tetangganya, mohon maaf nih, kita bisa 20 link. Oke, terima kasih sekian, dan terima kasih buat seluruh audiens yang sudah menonton di Instagram Live. Saksikan kami lagi di minggu depan. Terima kasih Mbak Vero, terima kasih Mbak Astin dan seluruh kru yang bertugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pesona Indonesia.